selamat datang di CCIT Podcast. Nah, di sini kita akan ngobrol lagi nih bersama salah satu narasumber yang tentunya seputar dunia perkuliahan serta karir langsung dari pengalaman nyata. Di episode kali ini kita kedatangan alumni CCIT FTUI yang akan berbagi cerita dari masa belajar sampai masuk dunia kerja. Buat kamu nih yang masih bingung mau menentukan pilihan, semoga obrolan ini bisa jadi referensi. Langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini, Kak Rindang. Halo semuanya. Gimana kabarnya Kak Rindang? Baik hari ini? Alhamdulillah baik sih. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen pertama ya Kak Boleh Rindang. banget. Boleh nggak sih Kakak memperkenalkan diri Kakak dulu nih ke teman-teman semuanya? Dan Kakak tuh alumni angkatan berapa sih? Oke, semuanya perkenalkan nama saya Rindang Zawa Amelia. Saya alumni CCIT FTUI di program Information Technology yang bekerja sama dengan Asia University angkatan 2022. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Selamat datang ya Kak Rindang. Kebetulan kita ini sama loh tahun angkatannya loh. Aku juga 2022. Kakak juga ya? Angkatan ya? Oh iya kita seangkatan. Oke teman-teman, Kak Rindang boleh gak sih kakak cerita? Kan tadi kakak bilang kakak sibukannya lagi magang nih. Kakak tuh sekarang tuh sibuk magangnya tuh bagian apa dan di mana kalau boleh tahu? Aku sekarang magang di Bugi Asia, itu tempatnya ada di Bogor. Dia tuh perusahaan perahu gitu Kak, perahu oke. karet gitu, Keren, untuk keren. kayak banjir atau apa, tapi diimpor ke Malaysia kayak gitu. Oh, berarti dia ada ekspor impor juga ya Iya, Kak? betul. Oh alah. Tapi Kak, sebelum Kakak di titik sekarang nih udah jadi magang, udah punya karir gitu ya. Kakak tuh dulu masuk di CIT itu latar belakang pendidikannya apa sih gitu? Aku tuh dulu SMA yang bener-bener basicnya nol banget tentang IT, tapi Oke. karena aku masuk CCIT FTUI yang bener-bener diajarin dari nol, itu aku sekarang lumayan bisa membuat website sih Kak. Sesuai dengan slogan kita ya, yaitu Iya. 90% praktek dan 10% teori. Keren banget. Oke, Kak Rindang, kita udah ngebahas tentang kakak kakak magang di mana dan latar belakang pendidikan kakak. Sekarang aku mau nanya nih, apa hal yang membuat kakak tuh tertarik untuk belajar di CCIT? Yang membuat aku tertarik tuh yang pertama karena di sini kan beda ya Kak ya. Tadi balik lagi dengan yang 90% praktek dan 10% teori, karena aku juga lebih suka ke praktek daripada teori juga kan. Karena teori lumayan buat saya mumet gitu ya. Oh ya, paham Jadi sih Kak. itu sih Kak yang membuat saya tertarik sih gitu. Nah, pertimbangan kakak nih saat mau masuk CCIT itu, pertimbangan terbesar kakak tuh apa sih? Oke, pertimbangan aku sih karena kan pada era sekarang tuh teknologi sangat dibutuhin kan Kak ya. Udah gitu kan pada dunia IT tuh banyak banget peluang-lowongan kerjanya. Makanya aku berminat untuk masuk CCIT FTU ini, dan kebetulan dia bekerja sama dengan Asia University gitu Kak. Oh, berarti kakak yang kerja sama EU berarti ya? Iya, betul. Oh alah, oke. Tapi kakak tuh sempet ragu gak sih Kak masuk ke CCIT? Kan masih banyak tempat lain gitu, kayak universitas-universitas lain tuh kan banyak gitu. Kakak sempet ragu gak? Awalnya sih ragu, tapi bukan karena ragu tempat CCIT-nya, karena aku awalnya basicnya nol sekali sama yang namanya teknologi informasi kan. IT ya? Iya, jadi aku kayak ragunya di sananya aja sih, bukan di masalah tempatnya kayak gitu. Oh, oke. Tapi Kak, kakak waktu masuk ke CCIT ini pasti punya ekspektasi nih, ya kan di awal. Nah, kakak tuh ekspektasi terhadap CCIT itu nih apa sih kalau boleh tahu? Ekspektasi aku tuh karena CCIT tuh bagian dari Universitas Indonesia juga kan. Jadi aku berekspektasi aku bakalan bisa berkembang di sini, dan juga peluang kerjanya juga bagus gitu Kak. Oh, paham sih Kak. Nah Kak, kita udah bahas tentang pertimbangan terbesar dan alasan kakak pilih CCIT. Sekarang aku mau tanya nih, kan kakak udah belajar kurang lebih 2 tahun, kakak udah lulus kan ya? Iya, betul. Iya. Skill atau ilmu apa nih yang paling terasa sama diri kakak sekarang dan manfaatnya di dunia pekerjaan kakak? Yang pertama pastinya problem solving ya. Oh, Dan oke. yang paling penting itu yang paling penting, problem Oh, problem solving. solving. Iya. Yang Ternyata kedua, bukan coding ya Kak ya? iya itu Malah tapi itu poinnya ya? iya. Yang kedua aku lebih suka ke web developer sih, karena Oh. itu di bidang aku sekarang. Boleh nggak ceritain konteks kakak, apa yang kakak kerjain gitu? Yang aku kerjain, aku lumayan ada project juga sih di luar dari magang aku, ada project tentang Pembuatan website Oh, kayak gitu-gitu oke. sih Kak. Jadi aku emang agak ada freelance juga tentang membuat website itu. Oh, berarti kakak banyak side job juga ya, selain dari magang itu kakak punya side job juga
membuat website gitu ya. Iya, betul. Itu sebagai portofolio kah atau emang ada tuntutan untuk membuat website itu? Enggak sih, itu untuk portofolio aja, karena kan Oh, portofolio oke. sekarang penting juga ya, Betul, Kak, ya. setuju Kak, aku setuju banget. Tapi Kak, skill tersebut tuh mulai dari Kakak, terasa di saat kuliah atau pas kerja nih baru berasa nih skill Kakak itu? Saat kuliah terasa, tapi di saat, aku masuk ke dunia pekerjaan itu benar-benar kerasa banget sih skill itu. Dipergunakan Iya, banget ya sangat Kak? dipergunakan. Oke. Tapi Kak, pasti kan belajar 2 tahun nggak mungkin enak-enaknya aja ya teman-teman. Pasti ada dong tantangan apa yang harus Iya, Kakak betul. hadapi selama 2 tahun itu kan ya. Bagaimana sih Kakak mengatasinya? Cara mengatasinya sih lebih ke jangan terlalu dibawa jangan terlalu dibawa pressure aja sih, Mhm harus mhm. lebih ke santai aja, Wajar. ikutin aja alurnya mau kayak gimana ya ikutin aja, kayak Berarti gitu. tantangan itu lebih ke arah ranah pribadi gitu ya, Iya, Kak? Tapi betul. kalau tantangan akademiknya gimana, Kak? Ada nggak, Kak? Tantangan akademik so far sih pasti ada sih ya. Project ya, Kak, Iya, maksudnya? Iya, betul. setuju aku Iya. juga. Ya project itu kayak yang kita tahu ya, project itu kan tiap 3 bulan sekali harus Iya, dipresentasikan, itu butuh effort dari banyak hal ya, Kak, nggak cuma iya, skill IT-nya aja, tapi juga cara kita menyampaikan apa yang kita buat gitu kan betul, ya. betul, Dan betul, tadi problem solving, sangat dibutuhkan. betul. Boleh dong tepuk tangannya dulu nih buat Kak Rindang. Tapi Kak, kan tadi kita udah ngomongin masalah tantangan, tapi hal yang membuat Kakak tuh bertahan gitu, apa gitu di sini? Karena aku pribadi, ingin berkarir di dunia IT sih, Kak, karena aku, lumayan tertarik karena aku masuk si IT ini, aku lumayan tertarik dengan dunia IT yang di web Mhm. developer itu. Jadi hal itu yang membuat Kakak jadi Iya, bertahan betul, ya di betul. dunia IT yang kita bisa tahu dunia IT ini sangat berat loh guys. Jadi nggak semua orang tuh bisa berkecimpung di dunia IT tanpa adanya kemauan dan niat gitu. Betul. Betul. Oke Kak, setelah lulus nih, sekarang kan Kakak bekerja ya, bekerja atau magang gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh di bidang apa dan sebagai apa? Aku di bidang web developer dan aku di sana, menjadi UI UX design. Oke, UI UX berarti Kakak bagian front end bener ya? Iya, betul. Oke oke. Tapi job desk utama Kakak sebagai front end tuh apa sih kalau boleh tahu? Jadi aku tuh job desk utama aku tuh desain, lebih ke desain aja sih, Kak, kalau UI Mhm. UX tuh, iya. Berarti Kakak nggak megang backend ya sama Enggak, sekali? sama sekali. Oke oke oke. Tapi menurut Kakak, bidang Kakak sekarang ini tuh udah sesuai nggak dengan vision atau rencana awal Kakak? Sesuai sih, jujur Mhm. sesuai, karena aku emang, menyukai UI UX aja sih. Oh, emang Kakak passion-nya di Iya, UI UX ya? lumayan Boleh sih. mungkin ceritain ke teman-teman kali ya, apa aja sih, project Kakak yang mungkin saat ini bisa diakses gitu? Ada, boleh kunjungi websitenya, ada website Bugi Asia dan juga Republik Pitkano, Itu? itu website yang aku buat. Jadi pure aku buat sendiri, jadi kalian bisa akses di sana. Boleh teman-teman tepuk tangan lagi dong buat Karina, keren banget. Di umur yang masih baru lulus fresh graduate, Kakak udah punya, eee, skill untuk menghandle sebuah website suatu perusahaan. Itu menurut Iya. aku pencapaian yang sangat bagus sih, Kak. Nah, Kakak, aku mau nanya nih, Kak, berapa lama waktu Kakak membutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan pertama Kakak atau magang pertama Kakak? Dan boleh mungkin diceritain Kakak pekerjaan pertama Kakak tuh sebagai apa dan di mana? Karena jangka waktu untuk mendapatkan magang itu sendiri, buat aku itu benar-benar sedikit banget dan Singkat ya? ya sangat singkat. Yang pertama aku tuh pernah yang magang pertama aku tuh di PT Lingnet Indonesia, itu ada di Tangerang, itu adalah, perusahaan tentang provider internet dan di sana aku menjadi, job desk aku machine learning. Di Mhm. sana aku membuat auto reply tentang komen-komen, pada si Lingnet Link itu di Twitter. mmm, Dan yang kedua, aku juga magang di PT BRI. mhm. Di sana juga tapi di sana aku nggak ngoding, Kak. Oh, oke. Iya, Jadi ada perbedaan gitu ya, Kak? iya ada perbedaan. Jadi aku di sana di digital risk, itu. Oh, oke, keren banget. Berarti kalau misalnya sorry yang di PT yang pertama itu Ya, Kakak nggak membuat website juga ya, Kak? nggak membuat website, tapi aku jadinya membuat machine learning aja. Oh, oke. Berarti kalau misalnya aku tanya nih kesulitan terbesar Kakak dalam mencari kerja ada nggak sih jawabannya? Pastinya ada sih, setiap Oke, setiap kesulitan pasti ada sih, mhm. Kak. Kalau penolakan, apakah Kakak pernah mendapatkan Oh sebuah penolakan dari magang ataupun freelance yang Kakak cari? oh jujur pernah, Oh, kalau itu pernah? pasti pernah sih, Kak. Mhm. Biasanya tuh, kenapa sih Kak kalau boleh tahu Kakak kenapa merasa Kakak tuh belum cukup gitu masuk ke suatu perusahaan yang nolak Kakak gitu? Menurut, ini Kakak pribadi aja, pendapat Kakak pribadi.
Karena mungkin pengalaman aku juga kurang, karena mungkin juga portofolio aku belum banyak, dan aku juga mungkin tidak memenuhi kriteria mereka, jadi makanya aku ditolak kayak gitu sih, Kak. Oke, tapi kakak nggak pantang menyerah tentunya ya. Enggak Jadi dong teman-teman tentunya. nih yang masih lagi nyari magang, jangan pantang menyerah nih buktinya. Udah masuk ke 3 perusahaan. Boleh tepuk tangan buat Kak Rindang. Oke Kak, kita masuk ke segmen 5 nih Kak Rindang. Oke, Kak. Seberapa besar sih peran sisi IT dalam membantu kakak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Tentunya sangat besar ya, karena tadi balik lagi ke yang pertama, aku benar-benar basic dari nol, itu pasti sangat membantu aku untuk mencari Pekerjaan? pekerjaan. Karena dari sini awalnya aku tidak bisa, akhirnya aku diajarin dari sini dari nol. Tapi Kak, ada nggak sih Kak program dari sisi IT atau pengalaman tertentu deh yang sangat membantu kakak dalam mencari pekerjaan? Ada sih, Kak. Lebih ke project yang dilakukan di sisi IT kah? Atau kakak di luar ada kontribusi organisasi atau bagaimana? Enggak sih, Kak, hanya project aja, project yang dilakukan di sisi IT itu kepakai banget untuk, membuat portofolio kita, makanya Oke, kita kan akan dilirik dengan dilirik perusahaan ya? ya. Oke. Tapi kan networking sisi IT di sini kan luas ya Kak, dan kita tahu juga bahwa alumni-alumni kita juga banyak yang udah sukses di perusahaan-perusahaan besar gitu Kak. Tapi ada nggak networking sisi IT yang berpengaruh di Kakak? Atau ini pure Kakak sendiri gitu yang masuk? Kalau aku pure Kakak lagi. Kalau aku pure aku sendiri sih, Kak, mandiri. Aku Mhm. carinya semuanya mandiri. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan ya Kak bahwa Tidak menutup relasi sisi kemungkinan. IT Iya, itu betul. relasi sisi IT itu banyak banget dan bisa membantu kita dalam mencari magang Iya, ataupun pekerjaan gitu benar ya benar. Kak. Keren banget sih Kak. Dan aku mau tahu nih Kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang pribadi Kakak dan sisi IT, pengalaman. Sekarang kita balik lagi recall lagi nih, apa sih materi yang dipelajari di sisi IT yang relevan nih dengan pekerjaan Kakak sekarang? Tentunya website ya. Oke. Itu yang sangat berpengaruh di pekerjaan aku sekarang. Oh, jadi yang balik lagi yang Kakak bilang tadi ya, Kakak UI UX design, Iya, betul. jadinya poin itu yang sangat berpengaruh. Iya. Itu kalau nggak salah di semester berapa ya? Semester terakhir ya kalau nggak Semester salah? terakhir sih kalau website, Oh iya. ya, Bapak siapa? Saya lupa, Aduh, Pak saya Pak Reza. Pak Reza dan Kak Shout out Riza Pak ya. Reza dan Pak Riza ya. Ayo teman-teman CCIT masih pada tahu nggak nih? Pak Reza dan Pak Riza. Ayo pokoknya kalian kalau mau belajar UI UX, website, jangan lupa untuk ke Pak Reza dan Pak Pak Riza. Riza. Oke. Oke guys, sudah di penghujung acara, saatnya kita mengakhiri podcast dan perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, aku mau tanya dulu nih sama Kak Rindang. Apa pesan kakak untuk teman-teman yang sedang mempertimbangkan belajar di sisi IT? Pesan dari aku, untuk kalian yang masih ragu masuk sisi IT FTUI, menurut aku nggak usah ragu lagi, karena di sini slogannya 90% praktek dan 10% teori. Oke, tapi aku mau nanya lagi nih Kak. Apa hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke sisi IT? Oke, yang pertama menurut aku mental ya, karena di sini kan basicnya 90% praktek dan 10% teori, yang dimana pastinya mental tuh sangat penting untuk praktek tersebut ya, Kak, Iya, ya. berarti menurut Kakak tuh mental itu adalah the Iya, most important thing ya iya Kak, betul. sebelum kita memulai untuk belajar apapun gitu ya Kak, Iya nggak hanya betul. IT betul ya Iya. Kak? Oke, tapi Kak, terakhir nih Kak, siapa yang menurut Kakak cocok nih belajar di sisi IT? Sorry banget. Oke, menurut aku orang yang cocok di sisi IT adalah orang yang punya semangat yang tinggi dan tentunya suka dengan IT. Tapi jangan khawatir kalau kalian tidak bisa IT sama sekali, di sini sangat dibantu karena di sini benar-benar diajarin dari nol. Kalau misalnya kalian nggak punya basic juga jangan khawatir karena di sini benar-benar diajarin dari nol. Oke, terima kasih banyak Kak Rindang atas waktunya. Udah mau sharing-sharing nih pengalaman kakak dari zaman kakak masih kuliah sampai kakak sekarang udah bekerja di perusahaan. Semoga pengalaman ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan langkah untuk kedepannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!